Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis seorang Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnul Hawazin Al-Qushairi, meninggal di awal abad kelima, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Di sana beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik akidahnya, baik amalnya, baik perbuatannya, baik tutur kata, tingkah lakunya. Salatnya cukup, tak pernah tinggal. Puasanya sungguh luar biasa, sangat rajin berpuasa. Sedekahnya pun tidak terhitung. Begitulah kebaikannya. Akhirnya beliau meninggal. Lalu tersangkutlah beliau pada saat penghitungan amal. Hisab beliau begitu lama. Padahal beliau tidak pernah membunuh orang. Beliau tidak pernah menzolimi orang. Beliau tidak pernah menyinggung perasaan orang. Tata krama, sopan. Tidak pernah mencaci maki, menfitnah, mensumpah serapah sampai melukai hati orang. Orangnya sopan santun. Lalu berpikirlah seorang orang yang soleh tadi, apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama. Ternyata pada suatu malam, orang soleh ini pernah diundang ke rumah untuk merayakan akikah, sehingga pada saat itu disuguhkanlah gulai kambing. Gulai kambing itu dimakan dengan begitu sedap. Lalu pada saat sedang enak-enak makan, tersangkutlah 1, 2, 3 ruas daging kambing itu di celah-celah giginya. Merisihkan, sangat mengganggu. Dicongkel-congkel pakai lidah namun tak lepas. Akhirnya beliau terburu-buru pulang. Tak sabar ingin sampai ke rumah karena beban yang dia pikul. Sangat meresahkan lidahnya. Akhirnya saking kan tidak sabar, beliau tarik pakai tangan kanannya ranting kayu yang ada di depan rumah orang. Lalu dicongkellah daging kambing yang terselip di antara gigi tadi. Akhirnya terlepas. Akhirnya beliau plong, bebas, tidak ada lagi yang mengganggu pikiran dan lidahnya. Akhirnya beliau pulang tanpa ada rasa beban. Ternyata di hadapan Allah, ranting kayu yang ditarik di halaman rumah orang tanpa seizin orang yang punyanya, itulah yang membuat hisabnya begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi terpukul di saat membaca kitab ini. Saya tak memikirkan orang banyak. Saya tak memikirkan orang-orang yang saya ceramahi. Namun saya hanya memikirkan bagaimanalah agaknya nanti al-fakir di hadapan Allah. Bagaimanalah agaknya saya yang berkhotib pada hari ini di hadapan Allah. Kita tidak sadar bahwa ranting-ranting kayu itu ternyata bisa membuat hisab kita begitu lama.
Maka pantas para sahabat berpesan kepada tabi'in. Sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasulullah. Tabi'in adalah orang yang hidup bersama para sahabat. Apa kata para sahabat? Aku dengan kamu itu tidak jauh berbeda. Beda kami dengan kamu adalah kami yang hidup bersama dengan Rasulullah. Salat kami sama dengan salat kamu. Sedekah kami sama dengan sedekah kamu. Puasa kami sama dengan puasa kamu. Bahkan Al-Quran kami pun sama dengan Al-Quran kamu. Tapi yang membedakan kami dengan kalian adalah kami menganggap dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, tetapi kalian menganggap dosa yang begitu besar itu remeh temeh, enteng, sepele saja. Inilah perbedaan kita dengan para sahabat. Maka Nabi pun Sayyidul Qaun, pemimpin dari sekalian Nabi dan Rasul, seluruh umat manusia yang ada di bumi, bahkan malaikat yang ada di akhirat, Nabi Muhammadlah pemimpinnya. Apakah Nabi Muhammad SAW juga terelakkan, terselamatkan dari ranting kayu ini? Hari Rabu Nabi Muhammad SAW naik mimbar. Hari Senin beliau meninggal. 5 hari sebelum beliau meninggal. Man kuntu jalattu lahu zuhran. Siapa yang pernah aku pukul pundaknya ketika aku ingin memukul onta, terkenalah ujung cambuk tadi sampai ke pundaknya. Haza zuhri, ini pundakku, kata Rasulullah. Balaskan hai sahabat, balaskan, karena aku tidak ingin lama hisabku di hadapan Allah karena mencari kalian, karena aku punya salah dan dosa kepada kalian. Man kuntu satamtu lahu irdan. Barang siapa yang pernah aku kasari, aku caci maki, aku marahi sehingga terluka hatinya, tercoreng arang keningnya sehingga jatuh harga dirinya. Haza irdi, ini harga diri Muhammad. Balaskan hai sahabat, balaskan hai sahabat. Mungkin kalian kemarin tidak mau membalas, tak berani membalas, karena saya adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Hari ini balaskan. Haza irdi, ini harga diri Muhammad. Balaskan hai sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pun bercerita bahwa dirinya itu pun tak terelakkan dan tak terselamatkan dari ranting-ranting kayu ini. Apalagi kita manusia, insan yang dhaif, manusia yang lemah, hamba Allah yang tak pernah luput dari salah dan dosa kepada Allah dan bahkan kepada manusia. Maka melalui mimbar Jumat ini kami mengajak mulai dari khatib pribadi sampai kepada kita semua, mari sama-sama kita pererat tali silaturahim. Karena syarat satu untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu harus bebas, harus perbaiki, harus dipererat lagi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Tak ada manusia yang tak salah, tak ada manusia yang tak berdosa kepada Allah. Mamin muslimin yuznibu dzamban. Siapa yang setiap manusia itu punya salah dan dosa, sumayastahtar, kemudian dia bersuci mandi taubat, sumayusalli rakaataini, kemudian dia salat 2 rakaat, sumayastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lah, niscaya akan Allah ampunkan segala dosanya. Salah kepada Allah cukup dengan minta ampun. Tapi berbeda dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, sangkut paut dengan manusia. Kita adalah makhluk zon politikon yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita pasti membutuhkan tetangga, kita pasti membutuhkan sanak keluarga, handai tolan, famili dan lain sebagainya. Bahkan saudara-saudara, teman sekantor, teman sepengajian, teman satu komplek, teman satu RT, ini pasti memiliki hubungan satu dan yang lainnya. Maka setiap manusia, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita mempererat, menjalin silaturahim, saling berjabat tangan.
Mamin muslimin, kedua orang muslim berjumpa, yaltaqiyani, kemudian berjabat tangan, yatafa'ani, kemudian minta maaf, niscaya akan Allah ampunkan hingga sebelum mereka berpisah. Maka dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga, sahabat, handai tolan, orang tua, istri, anak kita, harus minta maaf atas salah dan dosa, agar di saat kita menghadapi bulan suci Ramadan, plong, bebas, tidak ada ikatan baik dengan Allah maupun dengan manusia terkait dalam masalah dosa dan kesalahan. Maka ini yang harus kita perbaiki. Jangan pernah remehkan orang yang menjadi kuli bangunan di rumah kita. Jangan pernah remehkan tukang cuci pakaianmu. Jangan pernah remehkan tukang setrika kainmu. Jangan pernah remehkan orang yang pernah menggali parit di rumahmu. Mereka memang manusia yang hina, mereka memang manusia yang lemah. Tapi ingatlah bahwa mereka itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kita. Mereka memiliki ketawaduan yang luar biasa. Maka pikirkanlah, bayarlah gaji orang-orang yang bekerja di rumah kita, sopir kita, security kita, bebaskan segala hutang-hutang kita kepada mereka. Mereka tidak akan menuntut karena mereka tahu siapa mereka. Tapi mereka hanya berdoa di tengah malam, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ittaqu zulma, jangan kau berbuat zalim. Fa innahu zulma zulumatun yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya kezaliman itu akan engkau pikul di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maka sebelum Ramadan itu datang, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, agar nanti segala ibadah kita, segala amal soleh, segala amal perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyangka dosa kepada manusia akan bisa ditebus dengan labbaik Allahumma labbaik. Jangan menyangka bahwa dosa kepada manusia itu akan bisa ditebus dengan istighfar, dengan zakat, sedekah yang sungguh luar biasa banyaknya. Jangan pernah menyangka dosa kepada manusia, lidah kita yang kasar mencaci maki, mensumpah serapah orang sehingga menetes air mata saking kasarnya mulut kita. Jangan pernah menyangka bahwa dosa itu akan bisa ditebus dengan sholat malam, duha, rawatib dan lain sebagainya. Jangan pernah menyangka utang kita kepada manusia akan lunas dengan melambaikan tangan di depan pintu Ka'bah memenuhi panggilan Allah. Tetap dosa kepada manusia akan bisa selesai dengan meminta maaf dan bersilaturahim. Maka selesaikan sangkut paut kita sesama manusia, agar Ramadan ini kita jalani penuh dengan amal, penuh dengan pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.